Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir dalam kebenaran. Nah, kali ini saudara, saya akan meluruskan video yang diunggah oleh KAF Media Channel tentang kekristenan. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Mari saudara kita perhatikan poin yang pertama. Mari kita lihat video ini. Penggambaran Kristen terhadap sosok Yesus yang kita yakini sebagai Nabi Isa alaihissalam itu ternyata sangat luar biasa jauh dari kata baik. Di dalam Bible ada dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mencuri keledai, dan ini ada. Nah, saudara, di dalam bagian yang pertama, dalam video yang diunggah oleh KAF Media Channel ini membahas tentang tuduhan bahwa Yesus mengajar muridnya untuk mencuri. Namun benarkah demikian? Mari kita perhatikan di dalam Lukas 19 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, kalau kita memperhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini mengisahkan tentang Yesus yang dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Nah, kisah ini diawali dari perintah Yesus terhadap 2 orang muridnya untuk mengambil keledai baginya ketika mereka tiba di Betfage. Nah, namun saudara, menurut KAF Media Channel ini adalah ajaran Yesus untuk mencuri. Benarkah demikian? Oleh sebab itu, mari kita perhatikan ayat yang ke-31. Di situ dituliskan, "Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Nah, ini saudara menjawab bagaimana sebagai antisipasi seorang muridnya tidak dituduh mencuri. Toh pada akhirnya sang pemilik keledai itu merelakan karena dia mengerti bahwa Yesus yang akan memakai keledai itu. Nah, kalau kita memperhatikan peristiwa ini terjadi sebelum penangkapan Kristus. Kalau benar-benar Yesus mencuri keledai itu, maka di hadapan pemerintahan Romawi pada waktu itu pasti disampaikan tuduhan tentang pencurian. Toh kalau kita perhatikan di persidangan pun Yesus tidak ada tuduhan pencurian terhadap keledai. Dan hal ini membuktikan bahwa tafsiran KAF Media Channel itu adalah kesalahan besar. Nah, mari saudara kita lanjut kepada poin yang kedua. Mari kita perhatikan video ini. Yesus kalau ngomong gak karu-karuan, bahkan ngomongnya luar biasa kasar bahasanya, dan ini pernah dibahas oleh Syekh Ahmad Deedat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian yang kedua, KAF Media Channel mengklaim bahwa Yesus berkata-kata sembarangan. Dia berkata-kata yang intinya kurang patut untuk dilontarkan. Nah, saudara, mari kita perhatikan dalam Matius 15 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Ini bagian yang pertama dari bagian yang kedua. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kata anjing ini saudara, itu adalah kata-kata yang tidak patut dilontarkan. Nah, mari saudara kita selidiki bagaimana asal kata anjing ini. Bagi orang-orang Yahudi, di luar Yahudi, istilah anjing itu sudah layak dipakai, digunakan untuk mengatakan orang-orang
yang kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Jadi perempuan ini juga mengerti dengan benar orang yang di luar Yahudi itu lazim disebut anjing. Jadi maka dari itu perempuan ini tidak protes karena dia udah mengerti orang di luar Yahudi itu disebut anjing itu udah biasa, sesuatu hal yang lazim. Makanya perempuan ini tidak sama sekali protes sama Tuhan. Kok Tuhan begitu? Kok Tuhan omongannya kasar? Enggak, karena dia mengerti dengan benar orang di luar Yahudi itu sudah lazim disebut dengan anjing. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu di sini Alkitab mau mengajarkan bahwa perempuan ini sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Terbukti dari jawabannya, dia berkata demikian. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini pernyataan yang luar biasa. Perempuan ini menyadari bahwa dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi yang dialami oleh anak dari perempuan ini. Dan yang kedua, saudara, dalam Matius 23 ayat 26. Di situ Yesus berkata, "Hai orang Farisi yang buta." Lalu Matius 23 ayat 33, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak." Nah, ini merupakan kata-kata yang kurang patut disampaikan menurut KAF Media Channel. Nah, saudara, sekali lagi, kata-kata ini Tuhan Yesus lontarkan kepada siapa? Ialah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa dia? Dia adalah seorang pemuka agama. Dia yang mengerti tentang kebenaran Alkitab. Dia tahu tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan ajaran-ajaran agama dia mengerti dengan benar. Tetapi kelakuannya tidak mencerminkan tentang apa yang disampaikan. Dia hanya berkata, dia hanya menyampaikan pengajaran supaya dilihat orang dia adalah paling rohani. Tetapi hidupnya penuh dengan yang namanya kemunafikan. Oleh sebab itu ini merupakan kata-kata penegasan, kata-kata teguran yang keras yang diucapkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kalau kita perhatikan, ini bukan kata-kata yang tidak patut diucapkan, tetapi ini kata-kata keras, teguran yang keras yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang sudah mengerti tentang hukum Taurat, tetapi dia hanya ingin melakukan supaya dipuji, kelihatan rohani, tetapi hidupnya tidak benar. Nah, maka dari itu saudara, sekali lagi ini bukan kata-kata yang tidak patut dilontarkan, tetapi ini adalah kata-kata tegas dari Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, berikutnya saudara, poin yang ketiga. Mari kita perhatikan, dan poin ketiga ini adalah lucu sekali ya saudara. Mari kita simak videonya ini terlebih dahulu. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas. Karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Saudara, pada bagian yang ketiga, KAF Media Channel membahas tentang Yesus pernah pacaran, bahkan mencium Maria Magdalena. Nah, benarkah hal ini terjadi? Nah, beliau membahas di kitab Filipus. Nah, saudara, kita mengerti ya bahwa di dalam Alkitab kita tidak ada yang namanya kitab Filipus.
Nah, mari kita bahas saudara bagian ini. Ingat bahwa pada waktu Alkitab, baik PL maupun PB dirampungkan, ada kitab-kitab lain selain dari 66 kitab yang sekarang termuat di dalam Alkitab. Nah, prosesnya tentunya penentuan kitab-kitab yang diterima sebagai firman Allah itu melalui konsili-konsili yang disebut sebagai kanonisasi. Apa tolak ukur sebagai kanonisasi? Yang pertama, diilhamkan Allah dan memiliki otoritas Allah. Yang kedua, ditulis oleh nabi, rasul atau orang-orang saleh. Dan yang ketiga, orisinil, yaitu asli menceritakan hal yang benar. Misalnya tentang Allah, tentang manusia, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu dinamis, memiliki kuasa Allah yang dapat merubah hidup manusia. Nah, sedangkan kitab Filipus ini adalah kitab yang ditolak di dalam kanonisasi Alkitab. Kitabnya aja ditolak, masih dipakai aja. Ya tentu itu adalah kesesatan, mengajar orang untuk tersesat. Oleh sebab itu jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah fakta yang terjadi. Bahwa selain 66 kitab itu di luar kanonisasi, itu adalah tidak jelas. Tidak jelas dan itu adalah membawa kepada kesesatan. Ya contohnya seperti yang dianut oleh Kaf Media Channel ini, mengajar tentang sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu jangan percaya apa yang sudah diunggah oleh video ini. Nah, kiranya saudara melalui pemaparan saya ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membawa kita untuk berpikir di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.